Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita akan melanjutkan mempelajari materi sistem gerak pada manusia pada bagian yang kedua, yaitu mengenai sendi dan otot. Sebelum menuju ke materi, coba diperhatikan dulu video berikut. Ada gerakan berjalan, gerakan berlari, gerakan mendongak, gerakan merunduk. Bahkan akan kita lihat betapa harmonisasi seperti meluruskan tangan, menekuk lengan tangan, kemudian menoleh, bahkan menggerakkan punggung kita dengan luas itu karena adanya desain dan perencanaan yang baik terhadap kinerja dari otot dan sendi pada manusia. Nah, kita perhatikan di sini bahwa setiap tubuh manusia ini, dalam contoh ini ya, ditunjukkan ada beberapa jenis hubungan antar tulang yang menyebabkan manusia bisa beraktivitas dengan sangat harmonis sekali. Yang pertama kali, pada tempurung kepala manusia ini nanti juga akan dijumpai hubungan antar tulang. Nah, pada bagian siku, pada bagian pergelangan tangan, pada bagian punggung kita, pada bagian leher, pada bagian tulang belakang di ujung tulang belakang kita, bahkan pada bagian gelang panggung. Nah, sendi pertama atau hubungan antar tulang pertama kali yang akan kita pelajari adalah yang terdapat pada tengkorak manusia. Jadi di tempurung kepala kita ini yang seolah-olah berbentuk bulat, jika kita amati sebelumnya pada pelajaran mengenai rangka, maka tempurung kepala manusia ini disusun oleh tulang-tulang pipih yang saling berhubungan. Nah, inilah yang disebut sebagai sendi mati, karena pada posisi ini maka tidak akan memungkinkan sama sekali terjadinya gerakan, atau disebut juga sendi mati. Nah, untuk sendi kaku atau sendi kejat yang disebut amfiartorosis ini hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Jadi, misalnya pada hubungan antar tulang yang ada pada tulang dada dengan tulang rusuk, sehingga ketika kita bernafas masih kita jumpai, kita rasakan ada gerakan naik turunnya rangka kita, yaitu tulang rusuk ketika kita bernafas. Nah, ini merupakan bagian dari yang disebut sendi kaku. Demikian pula gerakan kita ketika sedikit menggerakkan tulang punggung, melakukan gerakan tertentu yang hal ini menyebabkan tulang punggung kita ini melakukan sedikit gerakan. Nah, ini yang gerakan terjadi akibat adanya sendi kaku atau sendi kejat. Kemudian hubungan antar tulang yang menyebabkan manusia bisa bergerak lebih harmonis lagi, lebih bebas, disebut sebagai diartrosis atau sendi gerak. Yang akan pertama kali kita pelajari adalah sendi engsel. Sendi ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara dua tulang yang menyebabkan ada gerakan yang sifatnya bebas, tetapi bergeraknya satu arah saja, menyerupai gerakan pada engsel pintu. Jadi pada contoh ini adalah tulang paha dan tulang betis serta tulang kering. Tiga tulang ini membentuk hubungan yang menyebabkan gerakannya bebas, tetapi hanya satu arah. Pada sendi pelana terjadi juga gerakan yang lebih bebas, karena sendi pelana ini memungkinkan gerakannya bersifat bebas dan memiliki dua arah gerak seperti struktur pada pelana kuda. Ini bisa kita jumpai pada ujung bagian pangkal dari telapak tangan kita. Jadi telapak tangan kita ini dengan pangkal ruas jari ini membentuk sendi yang apabila kita gerakkan bisa menuju ke dua arah, 1, 2. Juga pada pergelangan
tangan kita ini bisa menyebabkan gerakan dua arah. Nah, ini yang disebut sebagai sendi pelana. Jadi yang berikutnya adalah sendi peluru. Ini bisa kita jumpai pada bagian gelang bahu kita dan gelang panggul. Nah, karena strukturnya ini terdiri dari bonggol dan mangkok sendi, nah ini kan pada tulang bahu dan ini pada tulang panggul, sama strukturnya. Nah, sehingga akan menyebabkan hubungan ini bisa menyebabkan gerakan yang lebih bebas lagi karena menimbulkan gerakan ke segala arah. Nah, ini yang disebut sebagai sendi peluru. Jadi gerakan bahu kita ini bisa seolah-olah seperti berputar ke segala arah karena adanya struktur dari sendi peluru. Yang akan kita pelajari berikutnya adalah sendi putar. Sendi putar ini dapat terdapat pada beberapa bagian dari tubuh kita, di antaranya adalah pada tangan. Jadi tulang pengumpil dengan tulang hasta posisinya adalah saling memutari. Contoh yang lain adalah pada tulang leher kita. Ruas paling atas dari tulang leher kita ini akan berposisi saling memutari dengan bagian yang namanya dens epistropii pada tulang leher kita. Jadi lebih jelasnya ini ada skema yang terdapat pada kaki kita. Antara tulang kering dengan tulang betis ini posisinya adalah saling memutari. Jadi kesimpulan dari hal-hal yang telah kita pelajari mengenai sendi, terdapat 3 jenis sendi pada manusia, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Contoh-contohnya telah kita pelajari sebelum ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai komponen-komponen penyusun sendi. Jika ini adalah merupakan hubungan antar tulang, maka pada persendian ini bisa kita jumpai adanya 2 tulang keras yang saling berhubungan, tetapi keduanya tersusun dalam sebuah desain dengan susunan tulang keras, kemudian dilapisi oleh tulang spons, dan kemudian diselubungi lagi oleh tulang rawan sendi. Nah, seperti pada gambar yang kedua ini juga, ini adalah tulang keras, kemudian dia akan diselubungi oleh tulang rawan sendi. Pada bagian pertemuan ini terdapat rongga atau kapsul sendi yang berisi minyak sinovial dengan dibungkus oleh membran sinovial. Nah, pada gambar yang kedua ini juga demikian, ada kapsul sendi yang di dalamnya terdapat minyak sendi. Hal ini menyebabkan hubungan antar tulang atau sendi, terutama pada sendi gerak, ini akan menyebabkan gerakan yang harmonis dan luas. Pada usia lanjut atau berbagai sebab tertentu, persendian pada manusia bisa mengalami kelainan. Jika kita amati di gambar pertama ini adalah persendian dengan bagian-bagian yang masih normal, masih ada minyak sinovial dan tulang keras yang terselubungi oleh tulang rawan. Sedangkan pada gambar yang kedua ini adalah terjadi osteoartritis yang disebabkan oleh 2 tulang keras ini karena ada kerusakan pada sendi. 2 tulang keras ini saling bertemu sehingga bisa menyebabkan rasa sakit dan ngilu karena ada 2 tulang saling bergesekan secara langsung. Kemudian untuk jenis rheumatoid arthritis ini terjadi karena ada pembengkakan atau inflamasi pada persendian. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis dan struktur otot pada manusia.
Kita amati gambar 3 ini, ketiga gambar ini, yaitu gambar otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Jika kita lihat sekilas seperti sama, tetapi jika kita perhatikan lagi, maka kita akan melihat struktur yang sangat berbeda dari ketiga jenis otot tersebut. Jenis dan struktur otot pada manusia yang akan kita pelajari pertama adalah otot lurik. Otot lurik ini memiliki bentuk yang silindris memanjang sel-selnya, tampak dari gambar ini, dan memiliki garis-garis gelap dan terang, serta yang bagian berwarna gelap, bulatan-bulatan ini merupakan inti sel. Inti sel pada otot lurik terdapat pada bagian tepi dari sel, dan pada setiap selnya biasanya memiliki jumlah inti lebih dari satu atau banyak. Nah, berbeda halnya pada otot jantung. Meskipun memiliki bentuk yang silindris memanjang dan garis-garis gelap terang seperti pada otot lurik, tetapi kita bisa menjumpai di sini terdapat percabangan-percabangan. Nah, ini adalah perbedaannya antara otot lurik dengan otot jantung dalam hal strukturnya. Sedangkan pada otot polos tidak kita jumpai bentuk yang silindris lagi, tetapi kita menjumpai bagian yang pada bagian tengahnya besar, membesar, menggembung, sedangkan pada bagian ujungnya menyempit, runcing. Jadi kita lihat seperti ini, dan di bagian tengah setiap sel terdapat hanya satu inti sel. Ini ada gambar lagi yang lebih jelas. Posisi otot polos biasanya pada organ-organ internal yang bekerja secara tidak sadar. Otot jantung meskipun memiliki struktur hampir mirip dengan otot pada rangka atau otot lurik, tetapi memiliki percabangan-percabangan. Nah, otot lurik atau yang disebut otot rangka ini biasanya melekat pada bagian rangka tubuh manusia. Nah, ini ada struktur gambar yang lebih jelas lagi, silindris memanjang dengan inti sel di tepi untuk otot lurik, dan untuk otot jantung juga demikian, hanya ada percabangan perbedaannya dengan otot lurik. Dan pada otot polos dijumpai bentuk yang namanya kumparan atau gelindong, yaitu sekali lagi bagian pada tengahnya adalah menggembung dan bagian ujungnya meruncing dengan satu inti sel berada di tengah. Yang akan kita pelajari berikutnya adalah mengenai cara gerak pada otot manusia. Yang pertama, pada gambar ini kita bisa melihat ketika tangan kita dibengkokkan, maka ada gerak antagonis antara otot bisep dengan otot trisep. Nah, jika tangan kita diluruskan, keadaannya juga akan berbeda. Otot bisep yang semula berkontraksi, menggembung, membulat, membesar, kemudian akan menjadi lebih panjang dan tampak lebih kecil, tidak menggembung lagi. Nah, sebaliknya pada saat tangan kita dibengkokkan, otot trisep kita menjadi kecil dan memanjang. Sedangkan ketika tangan kita diluruskan, maka terlihat otot trisep kita nampak menggembung dan membesar serta memendek. Gerak antagonis pada bisep dan trisep di lengan manusia akan menyebabkan gerakan tangan kita lurus dan terangkat. Sekali lagi, jika otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi,
akan menyebabkan terjadinya gerakan tangan terangkat. Lalu bagaimanakah membuat tangan kita bisa bergerak lurus? Bagaimana kerja otot bisep dan trisep kita? Kemudian ada gerak sinergis, yaitu gerak antara pronator teres yang ada pada tangan kita, ini, dan pronator quadratus. Dua otot ini akan bekerja sama menyebabkan gerakan tangan bisa menelungkup dan bisa membuka. Jika otot pronator teres dan pronator quadratus ini dua-duanya berkontraksi, akan menyebabkan terjadinya gerakan tangan menelungkup. Bagaimanakah jika kita melakukan gerakan tangan membuka? Apa yang akan terjadi pada pronator teres dan pronator quadratus kita? Cara kerja otot yang berikutnya adalah otot flexor dan ekstensor yang bekerja untuk meluruskan kaki dan membengkokkan kaki. Pada kasus membengkokkan kaki, maka otot flexor hamstring kita pada paha akan menggembung, memendek, dan mengeras atau berkontraksi. Sedangkan ketika posisi kaki kita lurus, otot quadricep kita atau otot ekstensor kita dalam keadaan berelaksasi dengan keadaan yang memanjang, rileks, dan tidak menggembung. Setelah kita mempelajari mengenai sendi dan otot, maka kalian nanti akan memiliki tugas untuk mengisikan hasil kalian melakukan studi pustaka dan pengamatan dari gambar serta sumber belajar yang lain mengenai jenis-jenis persendian dan sifat, arah geraknya, serta contoh tulang yang dihubungkan. Demikian pula nanti akan ada penugasan untuk mengisi hasil pengamatan mengenai perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung berdasarkan dari pengamatan gambar serta studi pustaka yang kalian lakukan. Demikian yang telah kita pelajari untuk otot dan sendi. Selamat belajar dan semangat selalu. Demikian yang telah kita pelajari mengenai sistem gerak pada manusia, sendi dan otot. Selamat belajar, selalu semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.